Bapak sudah ada terima pegang suratnya nggak ya? Permohonan informasi yang diminta apa, Pak? Sudah, Majelis. Sudah ada ya? Sudah, Kita Majelis. coba klarifikasi satu-satu ya, Pak ya. Ini kan karena permintaannya ke Polda Metro ya. Jadi ini terbuka atau tertutup. Ini yang diminta adalah dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Joko Widodo, yaitu yang pertama, salinan ijazah asli, salinan berupa hasil scan atau berwarna. Ini terbuka atau tertutup, Pak? Menurut Polda. Karena ini menjadi status barang bukti dalam proses penyidikan, maka ini menjadi satu hal yang dikecualikan. Masih berproses ya, Pak ya? Masih berproses dan ini masuk dalam kategori pengecualian. Baik. Transkrip nilai juga ya? Benar, Majelis. Kemudian KHS? Benar. Masih? Ada, Majelis, status Laporan penyidikan. tugas akhir, surat tugas ini semua masih ya? Benar, Majelis. SK Yudisium juga? Untuk pengguna 1 sampai 5 Ya. ini ada, tapi 6 hanya perbedaan penyebutan. Ya, penyebutannya apa tuh, Pak? Kalau dalam kalau dalam permohonan disebut SK Yudisium, sementara dalam dokumen yang masuk dalam barang bukti yang disita adalah daftar nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Ini apa tanda terima? Jadi, tapi dokumen tanda terima di kami penyebutannya namanya surat keterangan. Nanti kami akan konfirmasi lebih Surat keterangan ya? lanjut majelis dan kami akan pertegas dalam jawaban termohon dari kami. Intinya secara umum ada yang dimaksud tapi penggunaan istilah. Saat ini dia dalam penguasanya Polda Metro Jaya ya? Dan putusan Polda Metro Polda Jaya Metro dalam Jaya. status penyidikan, Oke. resmi disita mendapatkan penyitaan dari pengadilan negeri setempat. Oke, baik. Nah, kemudian Segel majelis. yang poin B-nya, Pak, prosedur dan kebijakan resmi UGM tentang kurikulum yang berlaku pada masa ini masih ada juga dokumennya di Polda. Poin Kurikulum poin B, prosedur dan kebijakan resmi UGM. dokumen B majelis. Ya. Kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi salinan Ya. berupa hasil scan berwarna, ini itu yang kami maksud sama dengan poin 6. Oh, ini ini ada sama beberapa ya? penggunaan istilah yang kami akan perjelas nanti pada jawaban, Baik. pada kesempatan jawaban majelis. Kemudian yang poin C-nya, Pak, ijazah asli sudah dalam penguasaan Polda ya? Untuk ijazah asli saat ini juga berada dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk kepentingan proses hukum. Sama juga disita resmi mendapatkan penetapan penyitaan Oke. dari pengadilan setempat. Ya. Berarti ini semua masih dalam proses sengketa ya, Pak ya? Benar, Di Polda jadi ya? semua dalam Ya. proses penyidikan dan disegel sebagai barang bukti Oke. penyidik. Silakan majelis kalau ingin digali. Pihak termohon, proses penyidikan ini dimulainya tanggal berapa, Pak? Mohon izin majelis. Apakah ada keterangan resmi atau surat resmi proses Penetapan. penyidikan? Kami memiliki SOP dan pelaksanaan gelar perkara naik ke tingkat penyidikan. Mohon izin jawaban nanti kami akan sampaikan dalam jawaban tertulis. Tapi ada dokumen resmi Ada ya? dokumen gelar perkara menghadirkan pengemban fungsi pengawasan, pengemban fungsi hukum, dan ada notulen gelar perkara. Berikut pendapat masing-masing peserta dari unsur hukum, pengemban fungsi hukum, fungsi pengawasan, kemudian pengawas penyidikan dan penyidik yang memaparkan detail kasus yang bersangkutan. Baik, termasuk kemudian pihak termohon harus memberikan satu pembuktian dokumen resmi hal-hal yang dilibatkan dalam proses tersebut gitu. Baik, Ya. majelis kami persiapkan dengan baik. Berkas yang tadi boleh di... Oh boleh mana. Boleh. Oh buat teman-teman tadi wartawan belum lihat ya, belum lihat bukti. Tolong dipamerkan sekali Oke, lagi. ya. Bukti dari tergugat 1 Jokowi. Oke. Mana tadi? Zaki. Nah, ayo, Mas Andika. Juga ijazahnya tunjukin dong ijazahnya ini prinsipal kita. Oke, ini adalah daftar alat bukti ya. Ya. 1 lembar ijazah sarjana, 1 lembar STTB SMA. Nah ini
bacanya gitu. Bacanya ini, keterangannya ini Mas Bro. Oh, Iya. salinan dari cetakan PDF. Hasil scan dokumen. Mungkin Dian Sandi, mungkin ya. Mungkin dari Dian Sandi. Lalu ada apa lagi? Sudah. Nggak ada, cuma satu aja bro. Jadi itu begini tekniknya, laporan polisi itu berbunyi seperti ini, di-scan dari file. Oh, Paham ya? Dan saya bahasanya orang Solo, bukan menantang. Kami mempersilahkan tim ahli dari Pak Jokowi, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan turut tergugat untuk mendatangkan super ahli menguji ijazah kami. Nah, kami tidak perlu mendatangkan orang banyak, kami cukup mendatangkan seorang Rismon Sianipar saja cukup. Ya, oke silakan ijazah ini mau diuji. ahli loh, Pak. Ya, ini kita lihat ya. Ini terbitan 2005 aja sudah mau hapus ininya. Ya, iya, stempelnya aja udah lamat-lamat ini. Ini 2005, membayangkan tahun 85. Lebih lama lagi punya Mas Taufan. Iya, no, ini pasti kan sudah ada kabur-kabur ini loh, sudah ada. Kalau sudah tua wajar aja lecek-lecek ya. Kalau bahasa Jogjanya meletre. Jadi kalau ijazah 85 nggak meletre, itu saya yakin 162% terbitan Universitas Pojok Pasar Pramuka. Oh, dan fotonya sudah agak menguning. Iya dong, menguning. Kayaknya dulu saya ini Pak Muhammad Taufik. Oke. Terus apa Bro Michael nih? Yang pernah diwawancara. Iya. Dr. Sofian Effendi. Oke, kita punya yel baru. Ayolah kawanku, datanglah kemari. Tanggal 13 di Pengadilan Surakarta. Ayolah kawanku, datanglah kemari. Tanggal 13 di PN Surakarta. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Selamat datang sahabat politik di channel Kabar Politik Viral. Tempatnya kita membedah, mengulas, dan menyuarakan fakta-fakta politik paling panas yang sedang menjadi sorotan publik Indonesia saat ini. Sahabat politik, dinamika politik di negara kita akhir-akhir ini semakin memanas. Isu demi isu terus bergulir, mulai dari perdebatan pembuktian keabsahan dokumen penting pejabat publik, jalannya proses persidangan di pengadilan, hingga sorotan tajam terhadap penegakan hukum dan azas keterbukaan. Sahabat politik, dimanapun Anda berada, masyarakat hari ini tentu menanti satu hal utama, kejujuran dan keadilan yang seadil-adilnya.
Publik sudah semakin kritis dan cerdas ketika ada isu atau tuduhan serius yang mencuat di permukaan, penjelasan yang transparan, serta proses hukum yang akuntabel adalah harga mati. Kita melihat bagaimana pandangan para pakar hukum, kesaksian di persidangan, hingga riak tanggapan dari para netizen di media sosial terus bermunculan. Ada yang menuntut pembuktian secara lugas, ada pula yang mempertanyakan konsistensi penegakan hukum kita. Seperti yang kita tahu, sahabat politik, dalam prinsip konstitusi tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum. Semua sama di hadapan hukum. Sebagai masyarakat biasa, kita tentu berharap para penegak hukum dan lembaga terkait mampu berdiri tegak secara independen tanpa terintervensi oleh kekuasaan apapun demi memastikan masa depan hukum dan demokrasi Indonesia tetap berjalan di jalan yang benar. Nah, bagaimana tanggapan dan pandangan Anda mengenai dinamika politik yang sedang hangat ini, sahabat politik? Sampaikan pendapat dan analisis Anda secara bijak di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling bertukar pikiran. Jangan lupa untuk dukung terus channel Kabar Politik Viral dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan video ini agar Anda tidak ketinggalan update berita dan analisis politik terkini. Baiklah teman-teman semua, mari kita membacakan tanggapan-tanggapan netizen melalui komentar di kolom komentar di bawah. Tak kalah menarik dari cuplikan video ini. Endang Gepoi memberikan komentar, tangkap Jokowi dan buzzer-buzzernya. Teman kita Mulyono memberikan komentar, bongkar semua kebohongan yang menyangkut soal ijazah yang dipersengketkan. Teman kita Udini Badi memberikan komentar, tangkap dan adili Rojong Ngibul. Teman kita Nur Zaidi memberikan komentar, tangkap Jokowi, usah bertele-tele. Teman kita Umasman, bongkar semua kasusnya. Teman kita Curfiction memberikan komentar, hari ini berita dari persidangan, mantap, nggak tahu deh besok baru lagi. Teman kita Api DJ memberikan komentar, hahaha, akibat kena prank Pak Jokowi jadi begini nih. Teman kita Muhammad Udin memberikan komentar, termul lapar dapat nasi bungkus lagi. Teman kita Haryanto memberikan komentar, becik ke titik olok ketoro Jokowi kena karma UGM yang mengeluarkan ijazah oyo tekan terus. Teman kita Ibrat Kaliang memberikan komentar, terlanjur makan uang haram hasil korupsi Mulyono selama berkuasa. Segala kebohongan dan kelicikan Mulyono akhirnya terbongkar juga. Teman kita Samira Kota memberikan komentar, adili dunia akhirat atas kebohongan yang luar biasa, ranking-ranking dunia saking hebatnya. Teman kita Pak Sugeng memberikan komentar, Pak Presiden Prabowo jangan diam aja dong. Teman kita Zuraida memberikan komentar, tangkap Rektor UGM bersama ternak-ternak JKW biar mereka merasakan apa yang dirasakan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Memberikan komentar saudara kita Kasna di Lampung memberikan pendapat, mampus para termo kelipungan pembohong dipuja-puja akhirnya terbongkar kelicikan dan kebohongannya. Teman kita Pak Sugeng 4 memberikan komentar,
pembohong harus diadili, sudah memenjarakan Gus Nur dan Pak Bambang, tuntut ganti rugi. Pak Prabowo, tunjukkan kepemimpinanmu pada rakyat yang ditindas oleh Jokowi. Teman kita Sudirman Dirman memberikan komentar, adili Jokowi kalau ijazahnya palsu karena telah membohongi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Siang Murdiana memberikan komentar, Pak Bowo jangan diam aja, oyo ijazah Jokowi tidak sah, bagaimana sikap Anda? Teman kita Ari Wahyudi memberikan komentar, Jokowi tidak pernah kuliah, gimana mau punya ijazah asli? Teman kita Pestro Lubekele memberikan komentar, kami rakyat biasa berdoa semoga para penegak hukum dan hakim membuat keputusan yang sejujur-jujurnya di atas kasus ijazah JKW mantan presiden ke-7 ini. Teman kita Andi Agustina memberikan komentar, setelah bapak, anak juga harus adili karena sudah menipu dan menindas rakyat selain termul. Teman kita Satuntun Semua memberikan komentar, polisi bela Jokowi dipecat, seluruh termul di penjara, bikin gaduh membela kejahatan terhadap negara dan bangsa. Teman kita BP Budin memberikan komentar, walau 1000 hakim bilang ijazah orang itu palsu, tapi kalau presidennya diam saja bagaimana bisa? Teman kita Dede Radarga memberikan komentar, tangkap semuanya termasuk para termul, para pihak yang mendukung dan membela si Jokowi, termasuk oknum polisi, pengacara, semuanya biar pejajal penjara di seluruh Indonesia. Teman kita Wulyoyo memberikan komentar, bongkar tuntas. Teman kita Ida Yulipuso memberikan komentar, sangat setuju dengan ulasan di atas. Teman kita Novi memberikan komentar, diberkatilah kebenaran dan keadilan. Terima kasih malaikatku dan sahabat sejatiku. Teman kita Suhartono memberikan komentar, ini sidang sinetron halusinasi Taufik. Teman kita Suran Klaten memberikan komentar, skemana perjuangan rakyat Indonesia. Teman kita Ibrahim Zain memberikan komentar, hakim dan semua penegak hukum lainnya yang tidak mau disuap, tidak mau makan uang haram, pasti baik, jujur, berani dan tegas untuk menegakkan sebuah kebenaran. Teman kita Mawardi memberikan pendapat, semoga tidak ada serangan fajar siang sore malam. Teman kita Mar Suzuki memberikan komentar, Pak Cika jujur pasti makmur hidupnya, buat pribadi atau buat orang lain. Teman kita Erianto memberikan komentar, ya Allah tuntaskan masalah biar Pak Presiden bekerja maksimal, nanti nggak Gibran lagi. Teman kita Toko Kian Toto memberikan komentar, tangkap JKW adili dan hukum berat, gantung di Monas sebab telah menipu 300 juta rakyat Indonesia. Teman kita Suhonor 3 memberikan komentar, ternyata benar dugaan Pak Nababan kalau si Kurap itu pemain, katanya waktu suruh ganti baju di rumahnya malah ganti baju di bandara. Kayaknya takut kalau ketahuan belangnya. Teman kita Suliang Lian memberikan komentar, udah kepala basah gimana pun ijazahnya nggak mungkin ditunjukkan, malu bukan main nantinya. Teman kita Siti Pathitan memberikan komentar, nggak ada orang jahat, rakus berkuasa, hanya Allah yang kuasa segalanya. Orang-orang jahat berencana Allah ya netuin
Tinggal tunggu aja apa yang bakal terjadi pada orang jahat, rakus, korupsi, maling. Hidup ada hitungannya. Jahat balik ke kiri sendiri. Hidup Allah ngatur jalankan apa ada. Jangan rakus bikin sengsara tuannya. Mudah-mudahan orang baik berani, sehat, panjang umur. Allah melindungi orang baik. Amin. Hidup sia-sia amal, perbuatan musnahkan orang rakus, bikin sengsara rakyat. Ya Allah, buktikan. Kasihan orang baik yang kena pukul, di penjara, digebukin. Siap yang jahat-jahat mati, biar kapok ya. Bayarin gede, dibelain gak sadar aja menanti orang rakus. Teman kita Mawardi memberikan komentar, loh kalau ijazahnya palsu berarti gelar raja di mana-mana itu aba-abagu ya. Teman kita Gadis Onyo memberikan komentar, walau bagaimanapun juga yang namanya bangkai busuk disimpan serapi mungkin tercium juga. Teman kita Singat Sionoto memberikan komentar, JK dan termulnya harus pidana. Teman kita Sunarti memberikan komentar, ya Allah, hidup hanya sementara, kau masih pada berani bohong, ya Allah, berilah hidayah. Teman kita Yosifinik memberikan komentar, alhamdulillah hakimnya jujur sesuai dengan suara hati rakyat Indonesia. Kebohongan itu tidak akan sempurna meskipun ditutup rapat setebal beton. Tuhan itu pasti akan menunjukkan kebenaran. Demikianlah teman-teman beberapa pendapat-pendapat kita netizen yang sangat mendukung dan sangat mengikuti perjalanan politik di Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami dari awal hingga akhir, dan kami ucapkan selamat berjumpa lagi. Salam NKRI.